Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim, serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman. Bukan lagi satu hal yang menyimpang, tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang, gay, dan LGBT. Jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia. Di negara-negara barat, fenomena LGBT sudah tidak lagi menjadi suatu fenomena yang dianggap tabu. Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual, sedangkan homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual terbentuk sejak masa kecil. Baik, di sini LGBT bisa menyebabkan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Yang pertama ada dampak kesehatan, yaitu yang pertama gagal anal atau dugem. Orang gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker. Yang kedua, kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut, sebab faktanya rokok adalah satu-satunya penyebab kanker mulut. Yang ketiga, meningitis, yaitu radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan, dan mengalami peradangan tubuh. Yang keempat, HIV atau AIDS. Umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena AIDS atau HIV. Yang kedua itu dampak sosial, seperti seorang gay akan sulit mendapatkan pasangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 per tahunnya. Pasangan zina saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Berdasarkan penelitian di atas, melegalkan pasangan LGBT dalam ikatan pernikahan pada hakikatnya adalah tindakan yang sia-sia. Yang ketiga itu dampak pendidikan. Penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidaksamaan dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Penyebab terjadinya LGBT memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT misalnya saja karena salah pergaulan. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Jika seseorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Yang ketiga yaitu faktor genetik. Maksudnya ialah penyimpanan seksual seperti lesbian, gay, dan lain-lain bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Menurut perspektif sosiologi, LGBT dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam diskurs sosiologi deviation, merupakan penyimpangan terhadap kaidah atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah ini timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan masyarakat. Diadakannya kaidah serta peraturan di dalam masyarakat bertujuan supaya ada konformitas warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, norma-norma sosial adalah apa yang harus dijalani dan dilarang dalam masyarakat. Tercipta dan terbentuknya norma-norma didasari karena adanya interaksi sosial antara individu dengan masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi untuk mengarahkan, menyalurkan, dan membatasi hubungan-hubungan masyarakat pada umumnya. Indonesia. Contoh kasus LGBT yang sempat heboh yaitu pernikahan pasangan LGBT di Bali. 4 tahun lalu, masyarakat Bali digegerkan dengan berita pernikahan sesama jenis yang dirayakan di sebuah kota kecil di Ubud, Gianyar. Melihat dari jumlah undangannya, pernikahannya di bulan September antara warga Indonesia dan warga Amerika Serikat itu tidak dilakukan secara diam-diam. Kedua orang tua dari salah satu mempelai pun datang dan pernikahan pun disahkan oleh seorang pemangku agama Hindu. Pernikahan ini pertama kali tercium oleh media lokal yang kemudian viral terdengar sampai ke pelosok negeri. Mendengar berita tersebut, Made Mangkubustika, Gubernur Bali pada masanya mengaku geram dan menyayangkan upacara pernikahan ini. Generasi muda pembangunan Indonesia memandang fenomena LGBT sangat bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, di mana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti sila pertama mengandung nilai-nilai agama, di mana di antara 6 agama yang diakui di Indonesia tidak ada satupun yang membenarkan adanya fenomena LGBT. Kemudian, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan seadil. Di sini, Federasi Muda Pembangunan Indonesia memandang bahwa LGBT bukan merupakan hak asasi manusia, melainkan adalah suatu perilaku menyimpang yang harus segera diobati. Tidak hanya sila pertama dan sila kedua Pancasila, LGBT juga dipandang sebagai bukan hal yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.
Artinya, dengan mengibarkan bendera LGBT itu sama dengan tidak menghargai ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimana cara menghadapi LGBT dalam lingkungan kita dan cara agar terhindar dari LGBT? Cara kita menghadapi yang pertama yaitu jangan menghakimi. Jangan pernah sekalipun kita menghakimi apalagi menceramahi mereka soal keputusan yang telah mereka buat. Mereka pasti sudah mengalami banyak pergolakan batin akibat rasa bersalah karena mempunyai orientasi seksual yang masih belum bisa diterima oleh banyak orang dan cenderung dianggap menyimpang. Yang kedua, perlakukan mereka sama dengan masyarakat di luar lainnya. Apabila perlu, tawarkan kepada mereka bantuan seperti bantuan konsultasi ataupun sekadar mendengarkan cerita. Karena dampak LGBT sangat mengerikan, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT. Caranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi LGBT misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Dengan hal-hal tersebut diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak, baik dari pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa dihadapi dan diatasi dengan